Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video animasi yang mempelajari tentang materi fluida. Adapun nama-nama dari kelompok 1 ada Apriana Sinurat, Kepi Daryanti Sulam, Iraningsi Agustini Marpaung, Nuriani, dan Parsauran Raja Guguk. Nah, sebelum menonton video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, minyak pelumas, dan air merupakan contoh zat cair. Fluida dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fluida statis atau fluida diam, dan yang kedua ada fluida dinamis atau fluida bergerak. Fluida statis. Apa itu yang dimaksud dengan fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Massa jenis. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Secara matematis, massa jenis ditulis sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, dengan M adalah massa, satuannya kilogram atau gram. V adalah volume, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Dan Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Secara matematis, persamaan tekanan ditulis sebagai berikut. P sama dengan F per A, dengan F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Dan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, sama dengan Pascal. Hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam bidang homogen memiliki tekanan total yang sama. Hukum Archimedes. Menurut Archimedes, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas. Besar gaya ke atas tersebut besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Secara matematis, hukum Archimedes dituliskan sebagai berikut. FA sama dengan Rho F dikali VF dikali G, dengan FA adalah gaya ke atas, satuannya Newton. Rho F adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. VF adalah volume fluida yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Dan G adalah percepatan gravitas, satuannya meter per sekon kubik. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai gaya pada permukaan fluida tiap satuan panjang. Besar tegangan permukaan untuk benda yang memiliki satuan permukaan adalah dengan F sama dengan gaya permukaan, satuannya Newton. L adalah panjang benda, satuannya meter. Dan gamma adalah tegangan permukaan, satuannya N per N. Viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir, dan juga semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Koefisien viskositas dinyatakan dalam simbol H, yang harga ketepatannya untuk fluida kental adalah 110 kali 10 pangkat minus 3 pas, sedangkan untuk fluida tidak kental adalah 1,0 dikali 10 pangkat minus 3 pas. Fluida yang kedua adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair ataupun gas yang bergerak. Fenomena pergerakan air dalam fisika disebut sebagai fluida bergerak atau dinamis. Tapi kalau fluida yang bergerak nggak cuma air doang loh, angin juga termasuk fluida yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
Tapi nggak semua zat cair atau gas bisa dikatakan sebagai fluida yang bergerak. Fluida yang dinamis diasumsikan fluida tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, volumenya tetap sejak awal, tidak kental, dan alirannya tidak turbulen. Maka fluida tersebut bisa disebut sebagai fluida dinamis. Dalam fluida dinamis akan dibahas yang pertama adalah debit air. Besaran pertama adalah debit. Kalau kamu ngelihat fluida yang bergerak, pasti kamu bakalan berpikir berapa banyak volume fluida yang mengalir. Perbandingan antara volume tertentu dalam fisika disebut sebagai debit, yang dirumuskan dengan Q sama dengan A dikali V, di mana Q adalah debit aliran air, A sebagai luas penampang dari wadah, P volume fluida yang mengalir, dan V kecepatan alir fluida, dan T sebagai selang waktu fluida. Yang kedua akan dibahas ialah kontinuitas. Besaran kedua adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan kalau semua arah aliran di dalam pipa memiliki nilai yang sama tiap debitnya. Sehingga rumus untuk persamaan kontinuitasnya ialah Q1 sama dengan Q2, atau A1 P1 sama dengan A2 P2. Yang ketiga adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Yang dirumuskan V1 ditambah setengah rho P1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho P2 ditambah rho GH2. Nah, berikutnya kita akan membahas macam-macam aliran fluida. Yang pertama, laminar. Laminar terjadi bila aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial. Yang kedua, transisi. Transisi terjadi apabila aliran fluida dalam pipa mulai tidak sejajar dengan dinding pipa. Hal ini terjadi bila fluida tersebut mencapai kecepatan kritis. Dan yang ketiga, turbulen. Turbulen terjadi bila aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Dalam turbulen, tidak semua partikel dari zat cair bergerak tidak searah atau irregularly. Namun, pada permukaan dinding pipa, terjadi lapisan yang sangat tipis, di mana aliran tersebut masih tetap laminar yang disebabkan oleh viskositas atau kekentalan dari zat cair tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dongkrak hidrolik. Prinsip kerja hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang kita berikan pada pengisap yang penampangnya kecil diteruskan oleh minyak atau zat cair melalui pipa menuju pengisap penampang yang besar. Yang kedua yaitu pompa hidrolik ban sepeda. Prinsip dari pompa ini juga menerapkan hukum Pascal. Pada pompa hidrolik ini kita memberikan gaya yang kecil pada pengisap kecil sehingga pada pengisap besar akan menghasilkan gaya yang akan cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan, bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun. Yang ketiga yaitu kapal laut. Badan kapal terbuat dari besi yang dibuat berongga. Hal ini menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya ke atas sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya ke atas menjadi sangat besar. Gaya ke atas ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan laut. Keempat yaitu hidrometer. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis zat cair. Nilai massa jenis zat dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada zat cair. Hidrometer terbuat dari tabung kaca,
dan desainnya memiliki 3 bagian. Pada alat ini diterapkan hukum Archimedes. Yang kelima yaitu karburator. Penampang bagian atas menyempit sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi sesuai asas Bernoulli. Tekanan pada bagian ini rendah. Tekanan di dalam tangki bensin sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer memaksa bahan bakar tersebut keluar melalui jet sehingga bahan bakar tercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin.